Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkannya kepada kita. Salawat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah mulai masuk dalam pembahasan hasil jual beli barang yang diharamkan. Bahwa menjual barang yang diharamkan oleh Allah, hasil uangnya termasuk haram. Maka kalau kita jual, berarti kita mengambil uang orang lain tanpa ada imbalan, karena itu haram. Kemudian kita sudah masuk dalam benda-benda yang mengandung unsur kesyirikan, seperti patung-patung yang disembah, termasuk salib, termasuk jimat, termasuk buku-buku yang mengandung pemikiran yang melenceng. Maka itu termasuk bagian yang diharamkan. Kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu patung dan lukisan manusia atau hewan yang tidak disembah. Patung sebagai lukisan, sebagai hiasan, lukisan-lukisan manusia dan hewan yang mana memang tidak untuk disembah. Apa hukumnya? Bagaimana pandang ulama dalam masalah ini? Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan, juga haram memilikinya. Dan patung serta lukisan tersebut wajib dimusnahkan. Apa dalil-dalilnya? Argumentasinya. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apa ini yang kamu tekuni beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapatkan bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sehingga Nabi Ibrahim memusnahkan patung-patung itu. Firman yang lain adalah surat Thaha ayat 97. Wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Dan lihatlah Tuhanmu, patung emas yang terbuat dari emas, ya, anak lembu,
yang kamu tetap menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut. Dua ayat di atas dan ayat-ayat yang lain mencela patung-patung dan menyatakan sesat orang-orang yang menyembahnya, serta patung-patung itu wajib dimusnahkan sekalipun terbuat dari emas yang tentunya sangat bernilai tinggi. Mungkin ada orang yang menanggapi bahwa larangan membuat patung dan lukisan dikenakan dahulu patung-patung itu untuk dijadikan sebagai serana yang disembah. Tapi sekarang orang membuat patung bukan untuk disembah. Akan tetapi dibuat itu ya sekedar nilai seni, karya seni yang tinggi, apalagi membuat patung dengan tembaga atau apalah ya. Argumen ini tidak kuat karena larangan membuat patung bersifat umum. Tidak saja patung yang dijadikan sembahan, tetapi juga mencakup patung yang bukan untuk disembah. Dan kalau ini membuat karya seni, buatlah karya seni yang tidak dilarang oleh Allah. Jadi memang dilarang. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, aku seorang pelukis. Ia membuat lukisan manusia dan hewan, dan aku hidup dari penghasilan melukis. Profesinya melukis. Apa kata Ibnu Abbas? Aku akan jelaskan hadis yang aku dengar dari Rasulullah. Man sawwara suratan fa inna Allah yu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abada. Siapa yang membuat gambar manusia atau hewan, sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala pastilah mengazabnya sehingga ia mampu meniupkan nyawa pada lukisan yang dibuatnya, padahal selamanya dia tidak mampu memberikan lukisan tersebut nyawa. Disuruh untuk meniupkan ruh kepada lukisannya itu, dia tidak mampu. Ruh itu bukan milik dia. Orang yang mendengar jawaban Ibnu Abbas mendadak gemetar dan mukanya pucat. Lalu Ibnu Abbas menghiburnya, buatlah lukisan yang tidak bernyawa, seperti pohon, pemandangan, dan yang lainnya. Kalau kita ahli di dalam melukis, boleh lukis bunga. Dalil yang lain adalah Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abi Hayyaj saat melantiknya menjadi seorang gubernurnya, dia katakan, aku akan memerintahkanmu sebagaimana aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Ali? Alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Hapus setiap gambar yang bernyawa atau patung, dan kuburan yang dibangun tinggi ratakan dengan tanah. Itu perintah siapa? Perintah Nabi. Kalau ada orang yang melakukan itu, berarti dia melakukan perintah Nabi. Ya. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghapus atau melenyapkan setiap gambar atau patung menunjukkan bahwa gambar dan patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai,
Jika patung bernilai sebagai harta, tentu Nabi SAW tidak akan menghapusnya, karena hal ini berarti membuang-buang harta. Bagaimanapun juga indahnya patung itu, terbuatnya dari emas, nilainya hilang emas itu. Kenapa? Karena disebabkan larangan Nabi tadi. Termasuk misalkan patung-patung gajah yang dijadikan sebagai duduk. Ya. Nabi SAW bersabda, "Inna min ashaddi ahli an-nar yawm al-qiyamah 'adzaban al-musawwirun." Sesungguhnya di antara penghuni neraka yang paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti adalah para pelukis, tukang gambar. Hadis dikeluarkan Bukhari Muslim. Ancaman siksaan bagi orang yang membuat lukisan gambar yang bernyawa atau memahat patung menunjukkan bahwa patung dan gambar adalah barang haram yang harus dimusnahkan dan tidak layak dijual belikan. Nah, nanti sampai ke sana nanti. Baik. Oleh karena itu Nabi SAW berkata, "Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual minuman keras, menjual bangkai, menjual babi, dan patung. Ya, patung. Tidak disebutkan patungnya untuk disembah atau tidak. Ya, umum. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi menukil pendapat Imam Ar-Rafi'i. Ia berkata, hukum menjual berhala atau patung gambar yang bernyawa yang dibuat dari emas, perak, dan material lain adalah tidak sah. Rafi'i ini berkata ini merupakan mazhab Syafi'i dan seluruh para pengikutnya. Berarti termasuk kalau seandainya ibu-ibu membeli ya gantungan kalungnya tapi model patung gitu, atau gambar, maka itu tidak boleh. Ini adalah pendapat orang yang bermadzhab Syafi'i, ya, dan itu adalah pendapat yang kuat. Maka dengan demikian hasil keuntungan penjualan atau pembuatan patung atau lukisan yang bernyawa termasuk harta haram. Ayo sampai dunia kau nak menggari ke situ tidak boleh, ke situ tidak boleh. Sebenarnya bukan tidak boleh, cuma jangan dilakukan. Ya, masih banyak lagi hal-hal yang halal yang bisa kita lakukan. Taib. Lalu bagaimana dengan boneka anak-anak? Ya, mainan anak-anak. Setelah mengetahui haramnya membuat, menjual dan membeli patung dan lukisan manusia, hewan, apakah hukum haram ini tidak ada pengecualian? Seperti boneka mainan anak-anak umpamanya, untuk melatihnya. Kalau untuk perempuan, rasa keibuannya dari kecil ditanamkan. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Kalau yang di atas nggak ada pengecualian, kalau yang ini ada sedikit pengecualian. Ya, artinya terjadi perbedaan. Mayoritas ulama, yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, mengecualikan patung atau gambar yang menjadi mainan anak-anak. Buku bacaannya misalkan sebagai
untuk main-main anak-anak. Para ulama ini berdalilkan dengan hadis-hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kuntu al'abu bil manati 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu yusarribhinna ilayya falyal'abna ma'i." Aisyah dia mengatakan, aku bermain dengan anak-anak, dengan boneka, ya, di rumah di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku memiliki teman-teman yang bermain denganku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk ke dalam rumah, maka anak-anak itu pun bersembunyi, lalu bermain bersama Aisyah. Dalam hadis yang lain, saat pulang perang Tabuk atau Khaybar, Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Seketika itu angin bertiup dan menyingkap kain penutup erat. Maka Nabi SAW melihat mainan boneka milik Aisyah, dan Rasulullah SAW bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Mainanku." Nabi SAW melihat kuda mainan yang bersayap terbuat dari kain merca di antara boneka. Seraya berkata, "Apaan ini?" Ia menjawab, "Ini adalah kuda." Nabi SAW berkata, "Ini apa?" Seraya menunjukkan sayapnya. Ia menjawab, "Ini sayapnya." Lalu Nabi berkata dengan heran, "Kuda memiliki sayap?" Ya. Lalu Aisyah mengatakan, "Apakah engkau tidak pernah dengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda yang bersayap?" Mendengar jawaban Aisyah, Nabi SAW tertawa sehingga kelihatan taringnya. Jadi dibikinin seperti kuda ada sayapnya. Dua hadis di atas menunjukkan bahwa patung dan gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup, berdasarkan persetujuan Nabi SAW terhadap boneka mainan Aisyah. Karena jika itu terlarang, tentulah Nabi SAW telah melarang Aisyah bermain boneka-boneka tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama dari mazhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak dengan dalih bahwa hadis Aisyah di atas dinasakh atau dihapus hukumnya karena keumuman hadis yang melarang membuat patung. Tanggapannya, pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa terakhir dari kenabian. Sedangkan hadis yang diduga sebagai nasikh tidak jelas kapan terjadinya hadis itu. Namun muskil sekarang, yang menjadi permasalahan sekarang adalah bahwa boneka mainan Aisyah itu terbuat dari kain perca, yang tentunya kemiripannya dengan manusia yang hakiki tidak terlalu mirip. Berbeda dengan boneka yang dijual beli pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan. Oleh karena itu sebagian ulama kontemporer mengharamkan boneka kecuali boneka yang dibuat dari kain perca. Ya. Akan tetapi beberapa ulama kontemporer telah membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki karena sebagaimana patung dan lukisan yang tidak kemiripannya dengan manusia hakiki, ya, tetap dihukumi haram. Sebaliknya boneka yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki tinggi
tetap ya yang dekat dengan mirip Indonesia tetap dibolehkan. Artinya begini, patung yang dibuat dahulu dibikin dengan model manusia tidak seperti manusia betul. Itu diharamkan. Ya, itu diharamkan. Nah, kalau kita kembalikan kepada hadis Aisyah yang dia bikin-bikin boneka yang tidak mirip dengan manusia atau hewan. Ya. Nah, maka ketika patung yang tidak mirip dengan manusia itu diharamkan dan dihancurkan, maka kemiripan yang ada pada boneka-boneka pada saat sekarang ya itu menjadikan hal yang boleh, karena bukan kemiripannya itu yang menjadi ilatnya. Dahulu juga tidak mirip dihancurkan. Maka dengan demikian dibolehkan membuat atau menjual, membeli serta mempergunakan boneka mainan anak-anak dan hasil keuntungan di menjualnya adalah halal. Ada sebagian orang berusaha untuk meminimkan. Bagaimana meminimkannya? Kalau seandainya itu adalah gambar, dihilangkan matanya atau ditutup mukanya. Ya, kadang-kadang juga ada boneka tangan dari kain, tangannya ada, kakinya ada, tapi wajahnya nggak ada hidung, nggak ada mata. Ya, ini akan lebih ringan ya ketimbang yang mirip betul. Walaupun mirip betul, sebagian dari pendapat ulama itu adalah membolehkan, namun perlu kita hati-hati. Hati-hati dari sisi apa? Dari sisi meracuni anak kita melalui patung-patung itu. Ada patung itu dengan pakaiannya yang seksi, ya, maka ini tidak boleh, karena akan memberikan satu pemikiran kepada anak kita secara langsung malah. Ya, dia suka dengan pakaian yang seperti itu. Ya. Nah, ini harus kita hindari. Baik. Menjual patung alat peraga dalam proses belajar mengajar. Sebagian ulama kontemporer membolehkan menggunakan patung alat peraga dalam proses belajar mengajar dari materi yang memang membutuhkan patung peraga, seperti menjelaskan organ tubuh manusia sebagai bagian dari dalam, seperti jantung, hati, lipa dan seterusnya. Mereka mengkiaskannya dengan boneka untuk mainan anak-anak. Kalau saja boneka dibolehkan bagi anak-anak untuk mainan, apalagi patung organ tubuh manusia dalam rangka proses belajar mengajar. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dia mengatakan, sekalipun kami berpendapat bahwa menggambar atau membuat patung hukumnya haram, akan tetapi kami berpandangan boleh bila gambar dan patung tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak ada sarana lain yang mampu menggantikan peranannya, seperti gambar dan patung yang memang diperlukan untuk ilmu kedokteran sebagai alat peraga. Ini dibolehkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tetapi lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi tetap mengharamkan patung dan gambar yang digunakan untuk proses belajar dan mengajar berdasarkan keumuman hadis-hadis yang melarang patung dan gambar, dan mengecualikan hanya untuk mainan anak-anak saja, tidak bisa dikiaskan dengan kebutuhan lain. Menurut pendapat kedua, maka haram hasil keuntungan dalam jual beli patung tersebut. Ya, akan tetapi kalau kita lihat yang kuat itu adalah boleh, karena memang kalau tidak ada lagi yang lain, kan tidak mungkin tubuh manusia yang dijadikan sebagai alat, karena dia akan membutuhkan manusia
Pertama, manusia itu walaupun dia meninggal dunia, sudah meninggal dunia, dia juga harus dihormati. Baik. Pembahasan berikutnya, menjual foto atau poster manusia dan hewan. Nah, ini yang Pak Iwan tanyakan tadi rencananya. Untuk mengetahui hukum jual beli foto makhluk yang bernyawa, terlebih dahulu harus kita ketahui hukum memotret objek makhluk hidup. Permasalahan hukum menggambar makhluk hidup dengan menggunakan kamera merupakan permasalahan yang tidak dibahas oleh ulama terdahulu. Karena kamera baru ditemukan pada abad ke-19. Para ulama modern berbeda pendapat tentang hukum mengambil gambar dengan menggunakan kamera. Pendapat yang pertama, sebagian para ulama mengharamkan mengambil gambar menggunakan kamera dan hasil potretannya tidak dibolehkan kecuali untuk hal yang sangat bersifat penting. Ya, seperti pas foto yang ditempelkan oleh paspor, KTP, ijazah dan dokumen-dokumen penting yang lain. Pendapat ini digunakan oleh para ulama Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Dalil pendapat ini adalah bahwa tindakan mengambil gambar dengan kamera secara bahasa bisa disebut menggambar. Dan hasil gambar yang dihasilkan juga dinamakan dengan gambar. Dengan demikian, tindakan dan hasil perbuatan tersebut termasuk dalam larangan menggambar. Pendapat yang kedua, sebagai ulama yang lain berpendapat bahwa memotret menggunakan kamera sekalipun objeknya adalah makhluk hidup, hukumnya dibolehkan selagi memenuhi kaedah umum syariat Islam, yaitu bukan gambar wanita atau laki-laki yang terbuka auratnya, dan foto hasil pemotretan tidak dipajang di dinding, tidak dipajang di pinggir jalan dan tempat keramaian lainnya. Pilek-pilek ya pusing dia. Ya, pilek-pilek. Pendapat ini didukung oleh Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Sayyid Sabiq dan beberapa ulama lain. Para ulama ini berdalil bahwa terdapat perbedaan antara hakikat menggambar dengan tangan dan menggambar dengan menggunakan kamera. Yaitu menggambar dengan tangan terdapat unsur menandingi ciptaan Allah. Jadi memang ada usaha dia untuk menandingi. Sedangkan mengambil gambar dengan kamera hanya sekedar mengabadikan ciptaan Allah tanpa ada campur tangan manusia, pemotret. Bila terdapat perbedaan antara menggambar dan pemotretan, maka pemotretan tidak termasuk dalam larangan hadis-hadis tentang menggambar. Maka hukum pemotretan kembali kepada hukum asal sebuah perbuatan, yaitu dibolehkan selagi tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis. Juga memotret tak ubahnya bagaikan orang yang bercermin, namun bayangannya pada cermin tersebut diabadikan. Dan tidak seorang pun yang mengharamkan bercermin dan melihat bayangan pada cermin. Dari tinjauan dalil sepertinya pendapat kedua lebih kuat, wallahu a'lam. Dengan demikian, maka menjual hasil pemotretan sekalipun objeknya adalah makhluk hidup dibolehkan, dan hasil keuntungannya menjualnya halal. Dan pekerjaan seorang tukang foto dalam pekerjaan yang adalah pekerjaan yang halal, dengan syarat memperhatikan kaidah umum syariat Islam sebagaimana disebutkan di atas. Apa? Pertama, tidak boleh buka aurat. Yang kedua, foto itu bukan untuk dipajang. Ya, tidak dipajang foto keluarga. Enggak. Hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, rumah yang ada foto dan anjing di dalamnya, malaikat tidak masuk ke dalam. Ya, malaikat apa? Malaikat rahmat. Maka karena itu jangan kita pajang.
takut malaikat itu masuk dalam. Kalau malaikat tidak masuk, tentu yang akan masuk adalah syaitan. Ya, maka oleh karena itu foto-foto itu jangan kita pajang. Ya, kalau sudah terjadi ya simpan saja. Nah, bagaimana dengan foto yang ada di kamera, di HP? Ya, yang dia seketika bisa kita hapus, ya, dan dia tersimpan hanya di dalam HP. Kalau kita lihat perbuatannya lebih ringan ketimbang dari yang dicetak, ya, lebih ringan daripada yang dicetak. Sebab kalau dicetak kapanpun bisa dilihat. Kalau di HP-nya nggak hidup, ya nggak bisa dilihat. Dan begitu juga dengan video atau film, di mana kalau digerakkan baru dia kelihatan. Kalau tidak digerakkan atau tidak dihidupkan, dia tidak bisa dilihat. Ya, hampir sama dengan orang yang bercermin di kaca tadi. Ya, walaupun itu ada juga ulama mengatakan kalau rekaman nggak boleh, kalau seandainya live langsung boleh. Ya, permasalahan itu terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Namun yang betul-betul jelas adalah melukis, karena ada usaha menandingi. Adapun foto, ya, maka sebaiknya kita ambil tindakan kehati-hatian. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa itu mazhab? Mazhab itu adalah pendapat. Terkenal sekarang ini ada ulama-ulama besar. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ini memiliki pendapat-pendapat di dalam hukum yang dilestarikan oleh murid-muridnya sehingga sampailah kepada kita. Masih banyak lagi ulama-ulama yang lain yang berpendapat karena tidak ada muridnya melestarikan, ia hilang ilmunya. Yang terjaga adalah 4 ini. Maka masing-masing mereka kasus yang sama memiliki pendapat, walaupun zaman mereka berbeda. Yang pertama Abu Hanifah, kemudian Imam Malik. Abu Hanifah meninggal dunia, Imam Syafi'i pada tahun itu lahir. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad ketemu dengan Imam Syafi'i. Nah, mereka masing-masing memiliki pendapat dalam kasus yang sama. Boleh jadi perbedaannya sama, pendapatnya sama, boleh jadi berbeda. Jadi ketika kita mengatakan mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ini maksudnya adalah pendapat mereka. Ya, pendapat mereka, hasil ijtihad mereka. Wallahu a'lam. Berarti itu ada usahanya. Ya, ada usahanya untuk menandingi. Tidak hanya copy paste, enggak. Ambil langsung dianukan, enggak. Apa adanya kata Ustaz. Kalau dia edit lagi, dia baiki, rambutnya terlalu panjang, dipendekkan. Ya. Kulitnya terlalu hitam, diputihkan. Nah, maka itu tidak boleh. Termasuk ada usaha walaupun via komputer. Wallahu a'lam. Jadi pertanyaan tadi Pak Iwan sudah selesai ya? Sudah terjawab. Kalau memang ada satu kasus diindikasikan itu ada kriminal dan sangat penting, ya, maka ya insyaallah asalkan dia muliakan mayat itu,
dia jahit lagi, kemudian dia bagian-bagian dari tubuhnya tidak dibuang-buang. Wallahu a'lam. Kalau memang itu mesti dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.